Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang barokah ini kembali Allah kumpulkan kita di masjid yang penuh berkah, di majlis yang berkah. Insyaallah hidup kita dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup abadi bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Melanjutkan tema kita yang sebelumnya, dan ini bagian yang terakhir berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, adab-adab Nabi, ya, sunnah-sunnah Nabi yang beliau lakukan sebelum tidur. Pertemuan yang lalu Nabi sebelum tidur itu mengkebah kasurnya. Nabi tidak tidur di atas perutnya, atau bahasa kita tengkurap. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur itu secukupnya. Ya, dan hari ini khusus kita akan membahas ayat-ayat apa saja yang dibaca Nabi Muhammad sebelum tidur sallallahu alaihi wasallam, dan zikir apa saja yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur, kemudian doa apa yang dibaca Nabi Muhammad sebelum tidur. Artinya hari ini berkaitan tentang bacaan-bacaan, baik ayat Al-Quran, zikir ataupun doa. Kami mulai dengan yang pertama, dan ini sangat banyak, Pak. Banyak sebetulnya. Saya sampai berpikir, ya Allah, Nabi Muhammad SAW begitu banyak ayat yang dibaca. Tapi kami akan sebutkan beberapa di antaranya yang kira-kira kami anggap bisa diistiqomahkan. Yang pertama, Nabi itu kalau sebelum tidur membaca ayatul kursi. Baca ayat kursi. Bahkan ini cukup menarik. Kenapa? Karena yang mengajarkan awal mulanya, yang mengajarkan membaca ayat kursi itu justru setan. Justru setan. Mana ceritanya, Ustaz? Datang seorang laki-laki kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laki-laki ini berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika," wahai Abu Hurairah, atau nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhrin, wahai Abu Hurairah, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi, hatta takhtimal ayah, sampai selesai. Wa huwal aliyyul azim, fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizan wa la yaqrubaka syaitanun hatta tusbih. Kata laki-laki ini, sesungguhnya jika kamu baca ayat kursi sebelum tidur, senantiasa ada yang diutus Allah untuk menjagamu, ini malaikat, dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi hari, hatta tusbih, sampai subuh. Dan laki-laki ini rupanya datang kepada Abu Hurairah berkali-kali, sampai 3 kali. Akhirnya Abu Hurairah ini heran juga. Kenapa heran? Aku ini tidak kenal wong ini siapa, tapi tiap hari dia tahu aku itu. Akhirnya sahabat Abu Hurairah melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, datang seorang laki-laki mengajarkan aku untuk baca ayat kursi, khasiatnya ini. Apakah betul itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, kamu tahu tidak siapa laki-laki tadi? Tidak tahu ya Rasulullah. Dzalika syaitan, itu setan yang menyamar jadi laki-laki kepada Abu Hurairah. Lalu
Apakah yang diajarkannya benar ya Rasulullah? Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Kalau yang dia unjuk tahu tadi benerlah itu, sisanya bohong galau. Dan sisanya karena dia adalah seorang pendusta, makhluk pendusta. Jadi kata Nabi, ya bisa bahasa kitanya, untuk hal ini benar, yang lainnya jangan dipercaya. Nah, untuk yang siko ini silakan. Dan itu jangan sampai dipikir, oh berarti baca ayat kursi itu sunnahnya setan. Oh enggak, kan sudah diikrar, dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu sunnah Nabi itu ada yang qauliyah, yakni ucapan, ada yang fi'liyah, perbuatan beliau, ada yang taqririyah. Apa itu taqririyah? Wong yang begawe, wong yang beramal, wong yang berucap, Nabi membenarkannya. Atau minimal Nabi diam. Nabi diam itu tanda yang dilakukan itu benar. Disebut dengan sunnah taqririyah. Sunnah yang bentuknya pengikraran, bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi pembenaran Nabi atas apa yang dilakukan seseorang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ayat kursi. Yang kedua yang dibaca Nabi sebelum tidur, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat. Ya, 2 ayat. Itu dibaca oleh Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, 2 ayat pada akhir dari surat Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatah, barang siapa yang membaca kedua ayat itu di suatu malam, maka Allah akan lindungi dari segala keburukan. Dari segala keburukan. Bapak Ibu, nanti kalau diamati, hampir semua bacaan yang dibaca Nabi, ayat-ayat itu khasiatnya hampir kebanyakan tentang penjagaan, akan dilindungi, akan dijago. Kenapa Ustaz? Karena tidur adalah kondisi manusia paling lemah. Dia dewe tidak bisa jago dirinya karena kalau lagi tidur. Jangankan dari setan, jangankan dari makhluk yang besar, dari nyamuk kadang tidak bisa. Namanya tidur. Adhaful ahwal, kondisi paling lemah dari manusia, sehingga wajar jika bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh baginda Muhammad berkhasiat penjagaan, yang menjaga. Setelah 2 ayat dari Al-Baqarah, apalagi Ustadz yang dibaca? Ya, Nabi itu sebelum tidur, Bapak Ibu, mengepalkan tangannya, ini kurang lebih menggabungkan. Disebutkan dalam kitab ini, disembur dulu. Semburnya ada percikan ludah, dikit tapi. Tuh, kurang lebih itu. Tuh, jangan banyak. Dikit deh. Tuh. Kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 1 kali. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, sampai kaki. Diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Ada yang mengatakan baca ayatnya dulu. Baca ayatnya, setelah selesai ayatnya, tuh. Dari kepala dulu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, sejauh tangan ini bisa menjamahnya, menyentuhnya. Nah, itu dibaca, insya Allah terlindungi dari sihir. Ada penjagaan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya membaca surat Al-Kafirun. Membaca surat apa Pak? Al-Kafirun. Disebutkan kana idza akhadha madja'ahu qara'a qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha. Nabi kalau mau tidur itu membaca surat Al-Kafirun sampai selesai,
Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun, Iqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun inda manamika, ketika kamu mau tidur, fa innaha bara'ah minasyirk, sesungguhnya bacaan Al-Kafirun ini pembebasan dari kesyirikan. Insyaallah orang yang selalu baca Al-Kafirun dengan meresapinya sebelum tidur tidak akan terjerumus pada perbuatan syirik. Tidak akan terjerumus pada perbuatan syirik. Ini ayat yang dibaca Nabi juga sebelum tidur. Ada lagi Pak yang banyak ya. Nabi itu sebelum tidur baca surat As-Sajdah. Lama nak tidur-tidur gitu. Lupa pula hafalannya. Nah, Nabi juga baca surat Al-Isra sebelum tidur. Nabi juga baca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak Pak yang dibaca Nabi, tapi jadilah Pak. Jangan jadilah sebetulnya. Sekali-kali dibaca kalau disempatkan, tetapi pesan Nabi sendiri, bacalah yang kira-kira bisa diistiqomahkan. Jangan saking semangatnya pagi ini dapat ilmu, malam kaget, ya sudah Ustaz, bismillah aku nak baca surat Al-Isra sama Sajdah sama Al-Mulk. Baca sekali, liburnya seumur hidup. Tidak istiqomah. Padahal kata Nabi, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit tapi tiap hari lebih baik daripada baca ayat panjang-panjang setelah itu tidak baca-baca lagi. Nah, kita bisa pilih misalnya ayat kursi dibaca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya, wa huwal aliyyul azim. Saat sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, baca menemani tidur kita sampai akhirnya tertidur. Ya, itu ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya zikir. Apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zikir apa yang dibaca oleh Nabi? Termasuk banyak sekali, Pak. Tapi kami di kitab ini disebutkan 8 zikir Nabi. Tapi saya ingin sampaikan sikok beh. Nanti kalau kita lihat waktunya cukup ketambah. Apa itu? Nabi itu sebelum tidur membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Hampir sama dengan wong zikir ba'da salat. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 kali. Jadi totalnya 100. Apa dia khasiatnya Ustaz? Nah, ini yang biasanya bikin kita semangat ini, mengetahui faidahnya, khasiatnya, keutamaannya. Disebutkan dalam beberapa referensi, bahkan dalam kitab ini disebutkan, wa hadza dzikru lahu atharun ajibun fi taqwiyatil badan wal muhafazati ala sihhatil insan wa i'ta'ihi al quwwata lil qiyami bi'amalih. Faidahnya orang yang baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 ada ya, lahu atharun ajib, memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dalam hal apa? Fi taqwiyatil badan, untuk menguatkan fisik manusia dan menjaga kesehatan dan membantu dalam menjalankan tugas. Kita Pak yang punya aktivitas banyak, ini zikir salah satu khasiatnya Pak, bikin fisik itu selalu fit dan sangat dibutuhkan bagi kita yang punya kegiatan yang padat itu. Ya, kegiatan yang padat yang menguras energi kita. Bacalah zikir ini Pak. Ini amalan membantu. Ya, jujur saja ulama-ulama kita itu Pak kalau di fikir ya, jadwalnya padat nih Pak.
padatnya. Ya selain faktor-faktor makanan, minuman dan sebagainya, juga dibantu oleh zikir ini. Kami ini insya Allah mungkin sudah sebagian tahu, hari Sabtu depan itu ngundang Ustadz Abdul Somad di acara pesantren. Itu aku jingok jadwalnya Pak. Malam Jumat di Pangkal Pinang, pagi Jumat di Mesuji, gek malamnya di BKB, gek subuh, pagi Sabtunya di tempat kami, gek malamnya lagi di rumah siapa, gek subuhnya. Dan itu lintas provinsi hanya dalam hitungan. Wallahu a'lam. Saya berhusnudzon kiai-kiai ulama yang begitu, yang kuat fisik-fisiknya, salah satu amalan dari Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan fisik itu adalah zikir ini Pak. Bagaimana kisahnya Ustadz? Kok zikir ini ada dasarnya enggak? Zikir ini dinyatakan khasiatnya menguatkan fisik, membantu kesehatan badan dan membantu kita dalam menjalankan tugas-tugas. Aduh, kisahnya Pak. Apa itu kisahnya? Nabi Muhammad punya seorang putri mulia bernama Fatimatuz Zahra Al-Fatimah yang sudah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu ketika Sayyidah Fatimah ini mengalami luka di tangannya Pak, dan kecapean yang luar biasa di tubuhnya karena harus menggiling makanan. Dulu alat gilingnya itu disebut dalam bahasa Arab ruha. Ruha itu cak kita ini ulekan gitu Pak ya, cak layah ulek tadi, tapi besar, numbuk bebijian, wadahnya batu, alat numbuknya batu. Capek sampai akhirnya dia namanya anak betino merasa tidak bisa melayani suaminya maksimal sejak dia sakit. Datanglah ke rumah Rasulullah, nemui ayahnya. Sesampainya di rumah Nabi nggak ada. Ketemulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini kalau di bahasa kita ibu tirinya, karena Fatimah itu putri dari Sayyidah Khadijah. Seluruh keturunan Nabi itu hanya jalur Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Singkatnya, ibu Nabi di mana? Lagi ndak kata di luar. Iya, aku sakit nih, badan sakit, tangan sakit, tidak bisa ngurus rumah, tidak bisa ngurus Hasan dan Husain. Lalu apa mana? Iya, aku nak minta Nabi carikan pembantu untuk bantu gawean aku di rumah. Oh, ya sudah, kaki aku tahu, aku kabarin Nabi kalau sudah pulang. Singkatnya pulanglah Sayyidah Fatimah tadi, ya. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW menunjuk tahu, ya Rasulullah, tadi Fatimah Ali kesini, kenapa? Dia sakit, minta dicarikan pembantu. Langsung Nabi menjumpai putrinya tadi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala u'allimuka khairan mimma sa'altuma. Wahai anakku, menantuku, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang jika kamu lakukan lebih baik daripada kamu minta pembantu tadi, daripada minta seorang pembantu. Idza akhadtuma madaji'akuma fasabbiha, jika kamu sudah mulai mengambil tempat tidurmu, mau istirahat tidur, fasabbiha 33, bertasbihlah 33, wahmada, dan bertahmidlah alhamdulillah 33, wa kabbira, dan bertakbirlah kalian berdua 34, 34, fahuwa khairul lakuma min khadimin. Sesungguhnya zikir itu kalau dibaca sebelum tidur lebih manfaat, lebih baik daripada kehadiran seorang pembantu. Apa yang dimaksud? Ini yang dimaksud sampai dianggap lebih baik dari pembantu itu maksudnya kaget kita ini dinjo Allah kekuatan badan fisik yo, untuk menjaga kesehatan fisik yang kuat, dan juga apa namanya, bisa meringankan beban gawean dan tugas-tugas kita. Monggo diamalkan ini Pak, ini ringan dan khasiatnya sangat ya luar biasa. Kemudian itu zikir ya, zikir yang lainnya panjang-panjang mungkin agak saro nak diuraikan galau. Kita langsung ke doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sebelum tidur.
juga Pak doa yang dibaca Nabi. Yang biasa kita baca yang mana Pak? Bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau bismikallahumma ahya wa amut. Itu kalau diresapi bagus nian maknanya itu Pak, singkat, padat, hebatlah kiai-kiai kita dulu. Kiai-kiai dulu tuh tahu Pak, doa Nabi itu banyak. Tapi jingo umatnya ini pengennya yang pendek, cepat masuk surga. Dipilihlah yang bismikallahumma ahya wa amut. Dah dihafalkannya, itu maknanya luar biasa kali. Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, ahya, aku hidup. Wa bismikallahumma ahya, bismikallahumma ahya wa bismika amut, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Andaikan kita tidur Pak kalau memang kaki Allah bangun ke lagi, ngizin ke kita lagi ngirup nafas, beraktivitas lagi, maka kita beraktivitas, kita hidup lagi bismik, dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau malam itu kita diembek nyawanya pun matinya bismik, dengan menyebut nama Allah. Mati dengan nama Allah, hidup pun dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat, padat, itulah intinya. Doa yang kedua yang ingin aku sampaikan, dan ini yang agak cukup panjang, dan kalau saya boleh simpulkan dari hadis-hadis Nabi, ini adalah doa atau bacaan yang dibaca Nabi paling ujung dari segala rentetan-rentetan bacaan yang kami unjuk tahu tadi, ayat Qur'annya, zikirnya. Ini kalau bisa yang dibaca paling akhir sebelum Bapak tidur. Apa dia Ustaz? Nabi Muhammad SAW membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kita sama-sama meresapi Pak ya, Nabi nak tidur, kita nak tidur, baca doa ini, doa yang luar biasa, doa yang maknanya semuanya keberpasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu, tidur itu kadang tidak bangun lagi Pak, sudah kadang tidak didahului sakit, tahu-tahu tidur pagi sudah tidak katek nyawa. Berapa banyak tanggo, kenalan, dulur, bahkan mungkin yang memiliki kisah yang demikian. Kita perhatikan Pak, Nabi membaca Allahumma aslamtu nafsi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kuserahkan nyawa ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan ku hadapkan wajah ini kepadamu. Wa asnadtu dhahri ilaik, ku sandarkan tubuh ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, ku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Mungkin siang tadi dagangnya sepi, mungkin siang tadi ada urusan dengan keluarga, dengan gawean, dengan fawwadtu amri ilaik, ku serahkan galau-galau itu ya Allah kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh berharap dan penuh rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat meminta perlindungan dan tidak ada tempat minta keselamatan kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan Al-Quran yang engkau turunkan, dengan kitabmu yang engkau turunkan, dan aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Kata Nabi, fa in mitta min lailatik, andai malam itu adalah hidupmu yang terakhir, engkau meninggal, fa anta 'alal fitrah, maka kamu dalam kondisi fitrah, suci, bersih. Maka pesan Nabi, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih, jadikan ini yang terakhir kali keluar dari mulutmu, yang kamu baca terakhir kali. Semoga nanti bisa dihafal Pak ya. Insya Allah nanti saya share nanti ke Ustadz Kushairi, mungkin Bapak tergabung di grup, dibaca sebelum tidur. Mantap lah itu, cepat nih ini geraknya. Ya baguslah, alhamdulillah dibaca Pak ya.
Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa asnadtu dhahri ilaik wa fawadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tidur. Jadikan itu bacaan zikir terakhir kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kami kira cukup untuk bagian terakhir dari adab tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa diamal ke insya Allah. Yang paling ringan tadi zikirnya tasbih 3 sambil subhanallah subhanallah sambil daripada ngelamun tidak jelas subhanallah 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 dan seterusnya. Sampai di sini ada yang nak ditanyakan? Kalau ya nanti silakan, mungkin bapaknya, ibu-ibunya, monggo. Kalau tidak ada aku tambahkan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disampaikan tadi begitu banyak bacaan berupa ayat, zikir maupun doa. Ada sebagian yang saya dengar, saya baca, itu kan sebelum tidur ya Ustaz ya. Jadi katanya bisa, artinya itu dibaca setelah maghrib sampai kita tidur. Jadi artinya dicicil Ustaz. Misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku sampai seterusnya pada maghrib gitu kan. Kemudian Al-Isra sudah maghrib, sudah nanti sudah Isya, misalnya Al-Kafirun, terus ayat kursi dulu, terus Al-Kafirun, terus Trikul tadi Ustaz. Trikul. Oh ya. Nah, nanti menjelang tidur baru misalnya yang tasbih, tahmid dan takbir 34 kali tadi, kemudian diakhiri dengan doa. Nah, kayak gitu apa bisa Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bisa, dan itu mungkin penjelasan yang luput dari kami, atau mungkin kurang mendapatkan penegasan dari penyampaian. Jadi ada yang memang redaksinya bahasa Nabi itu jika kamu mendatangi tempat tidur. Nah, ini berarti dibacanya memang sebelum tidur. Tapi ada hadis yang bunyinya barang siapa yang membacanya di setiap malam. Nah, yang begini ini sebetulnya tidak harus menjelang tidur, dicicil dari sebelum maghrib tadi misalnya, atau ba'da isya. Apa misalnya ayatnya? 2 ayat akhir Baqarah tadi yang amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, itu bahasa nabinya man qara'ahuma fi lailatin, barang siapa yang membacanya di suatu malam. Artinya tidak harus menjelang tidur. Begitu juga dengan surat Al-Isra, surat As-Sajdah, itu bunyi hadis Nabi Muhammad, Nabi tidak tidur sebelum baca surat As-Sajdah. Kalimat ini berarti intinya tidak tidur sampai itu dibaca, nggak harus sebelum tidur, bisa dibaca pada maghrib, pada isya. Dengan demikian itu lebih meringankan, meringankan. Makasih. Jadi baca aku iya juga ya. Jadi bayangannya tadi mungkin penyampaian galau-galau dibaca sebelum, kapan tidurnya cak itu ya, iya juga ya, betul. Penekanannya ya, dia dibacanya pokoknya Nabi itu tidak tidur sebelum baca itu, bukan berarti sebelum tidur. Nah, di antaranya Al-Isra, As-Sajdah, akhir Baqarah. Tapi kalau ayat kursi memang bunyinya kalau kamu mendekati tempat tidur. Ya, Al-Kafirun pun demikian kalau kamu mendatangi tempat tidur. Jadi ada yang lebih spesifik, ada yang memang penting dibaca di malam hari. Ya, yang pendek-pendek ini sebelum tidur tadi. Wallahu a'lam. Ya. Monggo, mungkin ada yang lain. Oh, ini kita kedatangan ketua Masjid Baitur Rahman, sama-sama Baitur Rahman. Banyak yang keliru dulu, Pak. Silakan. Saya itu mendawamkan zikir itu yang tasbih, tahmid. Itu saya gabung, Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kecuali kalau saya jadi imam ya, tidak saya gabung dengan kalimat tauhid itu. Nah, kalau misalnya
kebiasaan sebelum tidur itu saya gunakan itu juga, Ustaz. Kira-kira lebih afdal. Tapi ya tetap misalnya 33 masing-masing itu saya baca 33 atau misalnya 100 misalnya zikir itu. Jadi kalau saya makmum pasti saya waktu zikir itu saya gabung subhanallah, alhamdulillah. Beda dengan imam memang. Kecuali kalau saya jadi imam. Digabung langsung. Iya. Jadi satu jadi. Iya. Apakah itu lebih afdal atau seperti apa, Ustaz? Tidak, lebih afdalnya dipisah. Tasbih sampai 33 selesai, tahmid 33 selesai, takbir 33 selesai. Jangan digabung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya itu. Iya. Subhanallah. Dipisah lah ya. Di tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33. Itu wallahu alam lebih afdal ya. Akan dengan cara menggabung itu wallahu alam belum tahu juga keterangannya. Menggabung tadi. Ada satu hal yang juga penting Pak untuk kami sampaikan. Kalau kita punya amalan biasa dilakukan tiap malam, entah itu berbentuk sholat, witirkah, atau bacaan tiap malam, misalnya tidak pernah ketinggalan surat Al-Mulk misal, kemudian ngantuk Pak, ketiduran, kecapean, tidur, bangun subuh, itu ya, itu sunnahnya dibaca wirid itu ba'da subuh, batasnya sampai zuhur. Dikodok bahasa kitanya itu Pak. Kalau Bapak punya kebiasaan wirid di malam hari berupa, bahkan mungkin ada yang baca rotib tertentu di malam hari, tapi satu malam mungkin karena keletihan, capek, dia tidak sempat lagi baca surat Al-Mulk, baca surat As-Sajdah, padahal itu biasa dia lakukan, tidur, bangun subuh, disunnahkan untuk mengkodoknya ba'da subuh. Batasnya kapan Ustadz? Sampai zuhur. Artinya dikodok jam 10, jam 11 itu masih boleh. Tadi malam aku ketinggalan Al-Mulk dibacanya. Pahalanya sama seperti Bapak baca wirid itu di malam hari. Termasuk sholat malam tadi. Kalau tiap malam nggak pernah alpa 2 rakaat atau 3 rakaat witir misalnya, nggak pernah absen. Tapi malam itu karena ngantuk, tertidur, qadha ba'da subuh. Boleh. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, aku ingin nanya, kalau kita membiasakan suatu zikir atau apa itu dalam, apakah itu sebelum tidur atau di waktu lain, tapi tidak sesuai apa yang tadi dikatakan oleh Ustadz, apakah itu merupakan suatu bid'ah? Tapi tidak untuk orang lain, untuk kita sendiri. Ini bagaimana Ustadz? Apakah itu boleh yang kita lakukan atau jangan? Tapi tadi sebagian mungkin ada yang seperti yang dikatakan, tapi ada tambahan lain, yang lain. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya sekalian. Terima kasih Pak. Yang saya tanyakan ini mungkin lain dari itu, karena Pak Pito ini mempelajari berapa mazhab di situ. Jadi yang saya tanyakan, umpamanya najis itu kan akan membatalkan syariat Islam untuk selanjutnya umpamanya sholat dan segala macam. Nah, kemudian kalau kita mengatakan bahwa kalau kita tidak mengikuti salah satu mazhab, kita akan sulit untuk berusaha karena kita belum bisa mempelajarinya. Jadi saya katakan bagaimana mengenai mazhab ini dan kaitannya dengan umpamanya najis, umpamanya dan yang bid'ah segala macam, sehingga menjadikan kelonggaran bagi kita untuk melaksanakan. Terima kasih Pak. Nah, yang pertama Ustadz, boleh enggak saya punya bacaan lain dari apa yang Ustadz baca dan kami rutinkan. Misalnya aku nih tiap sebelum tidur Ustadz baca qulillahumma malikal mulk misalnya. Bolehkah, apakah itu bid'ah? Kalau nanyanya ke saya, itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Atau kalau mau disebut bid'ah idhafiyah, dan itu boleh. Jadi mengkhususkan surat itu Pak sesuai dengan kecondongan hati tadi. Aku tidak tahu Ustaz, kalau baca ayat ini hati itu sejuk rasanya, dia baca itu, boleh nggak yang begitu itu Ustaz? Boleh. Dalilnya ada Ustaz, dalilnya ada. Jangan ragu. Dalilnya apa? Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada imam Masjid Quba. Imam Masjid Quba ini punya kebiasaan unik Pak. Jadi setiap sholat Allahu Akbar, dia baca surat Pak, baca surat sebelum ruku,
dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti di rakaat kedua baca Al-Fatihah, dia baca surat yang lain. Sebelum rukuk Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allah. Setiap salat zuhur, asar, maghribnya begitu, isya-nya begitu. Jamaah ini gelisah. Apa dia nih? Tidak pernah aku salat di belakang Nabi. Kulhu terus, ditutupnya kulhu terus. Laporlah jamaah ini, lapor ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami ini punya imam tiap sholat kulhu terus. Ya udah, coba panggil. Begitu dipanggil imamnya, betulkah apa yang disampaikan jamaahmu kalau kamu selalu membaca kulhu pada setiap rakaatmu? Iya ya Rasulullah. Kenapa tidak? Kenapa kamu lakukan itu? Inni uhibbuha, ya Rasulullah, entah kenapa aku senang betul dengan surat ini, cinta betul dengan surat ini. Perhatikan Pak jawaban dari Nabi, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah, atau kama qala, cintamu pada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Dari hadis ini ulama menyimpulkan berarti boleh orang itu gitu ya, mencintai surat tertentu karena ada rasa tertentu yang dia rasakan, uang tidak rasakannya. Boleh itu Pak, mengkhususkan surat tertentu. Kalau pemahamannya sempit, dia hanya berpikir bukan boleh mengkhususkannya, yang dia pikirkan cuma kulhunya saja. Berarti yang dia pikirkan, oh boleh kalau kulhu, yang lain nggak boleh. Lah sekarang kalau laki-laki tadi datang sama Nabi, rupanya kebiasaannya bukan kulhu, misalnya dia biasanya baca Al-Kafirun, apakah jawaban Nabi akan sama Pak? Sama. Kenapa kamu bacanya Al-Kafirun terus? Ya Rasulullah, aku suka surat ini. Cintamu pada surat itu akan memasukkan. Jadi tidak bisa kita kaku hanya kulhu saja, enggak semua. Jadi boleh membaca surat tambahan yang lain untuk diamalkan. Yang berikutnya masalah mazhab. Singkat ya Pak ya, panjang ini sebetulnya, ini 8 SKS satu kuliah. Sejujurnya bermadhab itu hanya diperuntukkan orang yang berilmu. Aku mazhabnya Syafi'i, yang boleh ngomong begitu itu Pak sebetulnya orang yang berilmu. Kenapa? Karena untuk bermadhab saja, ini bukan jadi imam mazhab Pak, bukan buat mazhab, melok mazhab saja, itu kan harus merujuk ke buku-buku yang representatif, yang mewakili kemadhaban itu. Nggak bisa ngutip dari .com, Republik, Detik, Kompas, nggak bisa. Harus merujuk ke kitab-kitab yang memang mewakili pendapat mazhab itu. Pertanyaannya, kalau orang sudah bisa merujuk ke kitab aslinya berbahasa Arab, berarti orang berilmu ini. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan oleh kita yang mohon maaf mungkin tidak bisa bahasa Arab gitu ya. Sehingga tidak tepat dikatakan aku ini bermadhab Syafi'i, aku bermadhab Hambali. Loh, lalu gimana Ustaz? Kata Imam Baijuri, la madhhaba lil awam fa madhhabuhu madhhabu muftih. Atau kama qala, kata beliau, tidak ada madhab sebetulnya bagi orang awam. Madhabnya orang awam itu melok gurunya. Kalau Bapak ngajinya sama saya, gitu Pak ya, ngaji sama saya, ya tata cara sholat Bapak itu akan saya pastikan sesuai yang saya pelajari. Nah, saya dapat dari mana? Nah, saya kembalinya ke madhab. Saya kembalinya, jadi saya ini tugasnya sebagai apa Ustadz? Dalam kondisi ini sebagai perawi, merawikan apa yang saya baca, kunjuk tahu kepada jamaah. Kalau Ustadznya tipikalnya koktail, kalau aku ini konsisten misalnya untuk sholat mazhabnya Syafi'i, aku ngambilnya di kitab-kitab Syafi'i baik, maka jamaahku secara otomatis akan sholat dengan tata cara mazhab. Melok siapa? Melok gurunya. Tapi kalau gurunya koktail, atau koktail baik, mungkin manhajnya, cara dia beragamanya campur-campur, ngembek ini, ngembek ini, ngembek ini, ngembek ini, ngembek ini, ngembek ini, digabungkan sama dia, diajarkan ke muridnya. Jadi muridnya ini mazhabnya apa Ustaz? Ya mazhab gurunya tadi. Gurunya dari mana? Dari mana dia dapat? Kalau gurunya berilmu, ya bisa dia ngambil dari madhab tertentu. Kalau tidak, jadi sebetulnya kita nih Pak, mohon maaf, tidak berilmu. Kebetulan guru-guru kita di Indonesia ini banyaknya merujuk ke madhab Imam Syafi'i. Tapi ada juga guru-guru yang mohon maaf campur-campur tadi, campur-campur sholatnya cah ini, campur-campur. Kalau bisa sih, kalau bisa saran kami tidak wajib ikuti yang konsisten dalam satu madhab untuk satu perangkat ibadah. Ya kalau dari wudhu sampai salamnya kalau bisa ya satu. Ya, begitu Pak. Sebetulnya kita ini madhab kita siapa Pak?
Mazhab gurunya, melok gurunya. Allahu Akbar, yang ininya di sini, ininya di sini. Itu semua melok. Kalau bapak di sini yang ngajar fikih siapa, Pak? Ustaz Said Mahathir. Ya sudah, mazhab Ustaz Said Mahathir. Itu saja mungkin. Wallahu a'lam. Kita sebelum saya tutup, saya ulangi lagi dan mengundang karena jamaah ini termasuk jamaah lamu kami nih, Pak. Sudah lama kami ngisi di sini. Kami haturi kalau ada waktu Sabtu depan acara jam 9.30 kami undang untuk menghadiri peletakan batu pertama pesantren kami, pesantren Ibnul Azhar, ya, untuk tahfidz dan tafsir Al-Quran. Dihaturi, monggo. Saya tidak bawa banyak, Pak Ketua. Nanti bukan berarti yang nggak dapat nggak diundang, Pak ya. Sebatasnya saja. Ini hari Sabtu, insya Allah dihadiri Ustadz Abdul Somad. Ya. Posisinya di mana, Ustadz? 100 meter sebelum batalion Raider. Ya, kalau dari Gandus, kalau dari KM sini KM 14 tembus Sukomoro itu, Pak. Ya. Itu kami izin bagikan sama brosurnya. Kalau brosur ini disimpan baik, Pak, simpan baik. Kapan ada rezeki nak ngirim 1 miliar lajulah, ya. Atau ngelinding nolnya enggak apa-apa juga. Yang penting titipkan walaupun 1 sak semen, insya Allah ada kenang-kenangan dari Bapak, ya, berpahala. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.